Hai sahabat kelas pintar, saya Melisa, guru biologi dari kelas pintar. Kali ini kita akan mempelajari topik tentang siklus sel dan pembelahan sel. Materi ini dapat kalian temukan di kelas 12, mata pelajaran biologi, bab 4 tentang siklus sel dan pembelahan sel. Tujuan pembelajaran pada sesi ini yaitu peserta didik mampu untuk menjelaskan tahapan pembelahan mitosis. Kemudian, peserta didik mampu untuk menjelaskan tahapan pembelahan meiosis. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk menyimpulkan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Yang keempat, peserta didik mampu untuk menjelaskan proses oogenesis dan spermatogenesis. Selanjutnya, peserta didik mampu untuk menganalisis perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis. Serta yang terakhir, peserta didik mampu untuk menjelaskan proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Konsep pembelajaran atau materi yang akan kita bahas diantaranya, yang pertama adalah tentang pembelahan sel, yang dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kita juga akan mempelajari tentang gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet, yang terdiri dari spermatogenesis, oogenesis, mikrosporogenesis, serta megasporogenesis. Semua makhluk hidup yang kompleks, termasuk kita, manusia, awalnya berasal dari ovum yang dibuahi oleh sel sperma. Jadi di sini ovarium akan menghasilkan ovum atau sel telur yang kemudian akan mengarah ke bagian ovidak. Nah, di ovidak inilah terjadi fertilisasi, yaitu pembuahan atau peleburan antara ovum dengan sel sperma yang membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan mengalami serangkaian pembelahan sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya hingga nanti terbentuk bola yang disebut sebagai morula. Nah, melalui pembelahan sel ini jumlah sel akan meningkat. Sel juga akan mengalami diferensiasi, yaitu proses spesialisasi dari struktur dan fungsi sel menjadi berbagai macam sel dengan fungsi yang spesifik. Kita akan membahas tentang siklus sel. Jadi, siklus sel merupakan serangkaian proses pertumbuhan dan duplikasi genom sel yang kemudian membagi sel menjadi sel-sel anakan. Nah, siklus sel ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu fase interfase dan fase mitotik, yaitu fase pembelahan sel itu sendiri. Jadi di sini, bagian yang berwarna kuning adalah interfase, yang merupakan 90% dari siklus sel itu sendiri. Kemudian 10%-nya adalah fase mitotik atau fase pembelahan sel itu sendiri. Pada fase interfase, sel akan tumbuh dan mereplikasi atau menduplikasi DNA-nya. Interfase dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu G1, kemudian S, dan G2. Atau sel juga bisa keluar dari siklus sel untuk menuju fase G0, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian pada fase mitotik atau fase M, sel akan membagi DNA-nya melalui proses yang disebut kariokinesis. Juga membagi sitoplasmanya yang disebut sebagai proses sitokinesis untuk menghasilkan sel-sel anakan. Kita akan membahas lebih lanjut tentang fase interfase. Interfase merupakan periode interval antara 2 pembelahan sel secara berturut-turut. Interfase disebut juga sebagai fase istirahat, namun sebenarnya istilah ini kurang tepat karena pada tahap interfase ini
sel akan aktif mempersiapkan diri untuk selanjutnya akan memasuki pembelahan sel. Interfase berlangsung selama lebih dari 90% dari durasi siklus sel, atau sekitar 17 jam. Pada fase interfase, kromosom tidak tampak jelas. Jadi jika kita lihat di sini, ada bagian inti sel yang berbentuk bulat, kemudian ada membran inti yang melingkupi inti sel, kemudian ada membran sel, kemudian di dalam inti sel terdapat anak inti yang disebut nukleolus, kemudian di inti sel juga terdapat bagian yang disebut kromosom, yang pada tahap interfase tampak tidak jelas. Kemudian di sitoplasma juga terdapat organel yang disebut sentrosom, yang nantinya berperan dalam pembelahan sel. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari masing-masing tahap interfase. Yang pertama adalah tahap G1. Tahap G1 ini adalah singkatan dari gap 1. Pada tahap G1, ukuran dari sel akan terus meningkat, sehingga volume sitoplasmanya juga akan meningkat. Kemudian pada tahap G1 juga terjadi sintesis protein dan pembentukan organel-organel. Tahap yang kedua adalah tahap S. Pada tahap S ini terjadi replikasi DNA, yang prosesnya sudah kita bahas pada sesi yang sebelumnya, yaitu pada bab 3 tentang materi genetik. Kemudian yang ketiga adalah tahap G2, singkatan dari gap 2. Pada tahap G2 ini, pertumbuhan sel terus berlanjut. Masih terjadi sintesis protein dan pembentukan organel. Kemudian sel akan mereorganisasi dirinya dan siap untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya, sel juga bisa keluar dari siklus sel menuju tahap G0. Nah, pada tahap ini, sel akan berhenti melakukan pembelahan dan akan melakukan diferensiasi, yaitu proses spesialisasi struktur dan fungsi sel untuk menghasilkan sel-sel yang mempunyai fungsi yang spesifik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mitosis, yaitu pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Mitosis menghasilkan 4 sel anakan dengan sifat yang identik seperti induknya, atau bersifat diploid, 2N. Kemudian pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Sel anak yang dihasilkan memiliki sifat yang berbeda dengan induknya. Pada pembelahan meiosis terjadi reduksi jumlah kromosom pada sel anakan, atau memiliki kromosom setengah dari kromosom induknya, yaitu N atau haploid, sehingga pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang pembelahan mitosis. Terdiri dari tahap profase, tahap metafase, tahap anafase, serta tahap telofase. Kita akan membahasnya secara lebih rinci, ciri-ciri dari masing-masing tahap pembelahan mitosis tersebut. Yang pertama adalah tahap profase. Ciri-ciri dari tahap profase yaitu yang pertama, benang-benang kromatin yang terdapat di dalam inti sel ini akan menebal dan memadat atau memendek untuk membentuk kromosom. Kemudian membran inti di sini akan mulai melebur atau menghilang. Begitu juga dengan nukleolus atau anak inti sel akan melebur. Kemudian di sini terdapat organel sentrosom yang akan mengganda, kemudian membentuk benang-benang spindle di sini yang berperan untuk pembelahan sel. Yang kedua adalah tahap metafase. Pada tahap ini,
Kromosom akan berjajar di bidang ekuator atau bidang pembelahan sel. Nah, pada tahap ini kromosom akan tampak paling jelas dibandingkan dengan tahap-tahap lainnya. Yang ketiga adalah tahap anafase. Di sini, kromatid atau anak kromosom akan memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan dengan bantuan dari benang-benang spindle yang dibentuk oleh sentriol. Pada akhir anafase, kedua kutub sel akan memiliki jumlah kromosom yang sama pada akhir anafase. Tahap yang keempat adalah telofase. Pada tahap telofase ini, kromosom akan berubah menjadi benang-benang kromatin. Jadi kebalikan dari tahap profase. Kemudian, membran nukleus atau membran inti serta nukleolus akan terbentuk kembali. Jadi kebalikan dari tahap profase. Selanjutnya, benang spindle akan menghilang. Dan telofase ini akan diakhiri oleh sitokinesis atau pembelahan atau pembagian dari sitoplasma untuk membentuk dua sel anakan. Nah, kita akan membahas tentang sitokinesis dan perbedaannya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi sitokinesis merupakan proses pembagian sitoplasma. Sitokinesis hewan dan tumbuhan sedikit berbeda karena mereka memiliki struktur sel yang berbeda. Pada sel hewan, sitokinesis terjadi melalui cleavage for all. Sementara pada sel tumbuhan, sitokinesis terjadi melalui pembentukan lempeng sel atau sel plate. Pada sel hewan, karena dia tidak memiliki dinding sel berbeda dengan sel tumbuhan, maka sitokinesisnya terjadi melalui pembentukan cleavage furrow atau lekuk penyibakan yang akhirnya akan membagi sel menjadi dua sel anakan. Sementara pada sel tumbuhan, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel, maka membran plasma tidak akan berpisah. Jadi sitokinesisnya terjadi dengan pembentukan lempeng sel pada dinding sel yang nantinya akan membagi sel tumbuhan menjadi dua sel anakan. Sebagai rangkuman, kita akan menyaksikan video animasi tentang mitosis. Mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan nukleus yang menghasilkan dua inti dengan genetik yang identik satu sama lain dari inti induk sel. DNA bereplikasi dalam tahap interfase untuk mempersiapkan mitosis. Mitosis dibagi menjadi 4 tahap, di antaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap profase, kromosom direplikasi, memadat dan menjadi terlihat jelas berbentuk kromatid saudara. Membran nukleus terdegradasi dan sentriol bergerak menuju ke kutub sel. Tahap metafase, kromosom direplikasi dan sejajar di garis ekuator atau lempeng metafase sel. Tahap anafase, kromatid saudara terpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan dalam sel. Tahap telofase, sel terus memanjang dan gelendong mitosis hancur. Membran nukleus baru terbentuk pada setiap akhir pembelahan sel dan kromosom berubah menjadi kromatin. Tahap telofase diikuti dengan sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Pada tahap sitokinesis, sitoplasma dan organel secara merata dibagi antara dua sel anak yang baru. Tahapan ini menyelesaikan proses pembelahan sel. Ya, sahabat kelas pintar, kita tadi sudah membahas tentang pembelahan mitosis, kemudian sudah menyaksikan video animasi yang merangkum tentang pembelahan mitosis. Bagaimana bisa dipahami, sahabat kelas pintar? Untuk tahapan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase.
Selanjutnya, kita akan menguji kemampuan kalian. Perhatikan gambar berikut. Tahap pembelahan sel yang teramati pada sayatan meristem akar tersebut adalah, pilihannya adalah A. Tahap profase, B. Tahap metafase, C. Tahap anafase, atau D. Tahap telofase. Jawabannya adalah A. Tahap profase. Karena di sini kita bisa mengamati bahwa terdapat sekumpulan kromosom yang terdapat dalam suatu sel yang tidak memiliki membran inti atau membran intinya sudah melebur. Jadi jawabannya adalah tahap profase A. Fungsi dari pembelahan mitosis, yaitu yang pertama adalah untuk regenerasi dan juga untuk pertumbuhan. Regenerasi merupakan proses perbaikan dari sel, jaringan atau bagian tubuh yang rusak, mati, ataupun hilang. Misalnya pada sel-sel kulit. Jadi, sel-sel kulit kita yang sudah mati akan digantikan oleh sel-sel kulit yang baru. Karena sel-sel kita bisa melakukan pembelahan mitosis. Contoh lainnya adalah pada planaria, yaitu suatu spesies cacing pipih. Di sini, pada planaria, potongan dari tubuhnya dapat melakukan regenerasi dan mampu membentuk planaria yang utuh. Nah, proses ini merupakan salah satu jenis dari reproduksi vegetatif, yaitu fragmentasi, di mana di sini setiap potongan tubuh dari planaria mampu untuk tumbuh dan membentuk individu yang lengkap atau sempurna. Yang kedua adalah pertumbuhan. Nah, pembelahan sel-sel meristem menghasilkan pertumbuhan tanaman yang berkelanjutan. Jadi, pada tumbuhan, karena tumbuhan memiliki sel-sel meristem yang aktif melakukan pembelahan karena selnya belum terdiferensiasi, maka tanaman bisa tumbuh tidak terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas jenis pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gamet, yaitu sel sperma atau sel ovum pada manusia atau hewan, sedangkan pada tumbuhan yaitu pembentukan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dan juga putik yang merupakan organ reproduksi betina yang mengandung gamet betina. Sel anak yang dihasilkan dari pembelahan meiosis akan memiliki sifat yang berbeda dengan induknya, jadi kebalikan dari pembelahan mitosis. Kemudian pada pembelahan meiosis terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom pada sel anak, di mana sel induk memiliki kromosom diploid atau 2N, sedangkan sel anaknya memiliki kromosom haploid atau N. Pembelahan meiosis terjadi melalui dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 sama seperti mitosis, terdiri dari tahap profase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sama untuk pembelahan meiosis yang kedua juga terdiri dari tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari masing-masing tahapan pembelahan meiosis tersebut. Nah, jadi gambarannya adalah seperti ini. Dari profase 1, kemudian lanjut ke metafase 1, anafase 1, kemudian pada telofase 1, pada meiosis akan menghasilkan dua sel anak, kemudian dua sel anak tersebut akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua, yaitu profase 2, kemudian melalui tahap metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Hingga akhirnya, setelah tahap telofase 2 akan terbentuk 4 sel anakan yang memiliki kromosom setengah dari kromosom induk, yaitu haploid atau N. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ciri-ciri dari masing-masing tahapan meiosis, kita akan terlebih dahulu
menyaksikan video animasi tentang pembelahan meiosis sebagai gambaran. Meiosis 1 terjadi dengan 5 tahapan, diantaranya profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, sitokinesis 1. Tahap profase 1 terjadi 2 peristiwa penting, yaitu sinapsis dan pindah silang. Pindah silang adalah pertukaran materi genetik antara 2 kromosom homolog, menghasilkan sel-sel genetik yang beragam. Pada tahap metafase 1, kromosom homolog berbaris di sepanjang ekuator sel. Tahap anafase 1, kromosom homolog ditarik ke arah kutub yang berlawanan di sel oleh serat gelendong. Pada tahap telofase 1, sel terus memanjang dan gelendong terdegradasi. Membran nukleus terbentuk di setiap tahap akhir pembelahan sel. Sitokinesis 1 mengakhiri proses pembelahan sel. Pada akhir sitokinesis 1, 2 sel haploid dengan genetik yang berbeda terbentuk. Setiap kromosom masih berbentuk duplikat dan terdiri dari 2 kromatid saudara. Ya, sahabat kelas pintar, kita tadi sudah menyaksikan video animasi yang membahas tentang pembelahan meiosis 1. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video animasi tentang pembelahan meiosis 2. Meiosis 2 dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis 2. Pada profase 2, kromosom memadat dan serat gelendong kembali mulai terbentuk di kutub sel. Tahap metafase 2, kromosom berjajar di sepanjang lempeng metafase. Tahap anafase 2, kromatid saudara terpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Tahap telofase 2, sel terus memanjang dan gelendong meiotik menjadi hancur. Membran nukleus baru terbentuk di setiap ujung sel dan kromosom terurai menjadi kromatin. Pada tahap sitokinesis, 2 sitoplasma dan organel terbagi antara 2 sel, sehingga pembagian tersebut menyelesaikan proses pembelahan. Akhir dari tahap meiosis 2 menghasilkan 4 sel haploid yang berbeda secara genetik. Sahabat kelas pintar, selanjutnya mari kita bahas tentang pembelahan meiosis secara lebih mendalam. Yang pertama kita akan membahas meiosis 1. Tahap pertama dari meiosis 1 adalah profase 1. Profase 1 terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap leptoten atau leptonema, zigoten atau zigonema, pakiten atau pakinema, diploten atau diplonema, serta yang terakhir adalah tahap diakinesis. Tahap leptoten. Pada tahap leptoten, di sini benang-benang kromatin akan menebal menjadi kromosom. Tahap yang kedua adalah zigoten. Pada tahap zigoten, kromosom homolog yang ukurannya sama akan saling berdekatan dan berpasangan untuk membentuk struktur yang disebut sebagai bivalen. Selanjutnya, pada tahap pakiten di sini terjadi duplikasi kromosom sehingga terbentuk tetrat. Kemudian pada tahap diploten terjadi pindah silang atau crossing over, yaitu akan terjadi pertukaran materi genetik antar kromosom homolog. Karena di sini terbentuk daerah persilangan yang disebut sebagai kiasma. Tahap yang terakhir dari profase 1 yaitu tahap diakinesis. Nah, pada tahap ini, sentrosom akan membentuk 2 sentriol, yang masing-masing akan membentuk benang spindle yang nantinya akan berperan dalam tahap selanjutnya. Kemudian satu sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti dan nukleolus akan melebur. Selanjutnya adalah tahap metafase 1.
Pada tahap metafase 1, kromosom homolog atau tetrat akan berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Jadi di sini ada kromosom homolog yang berpasangan membentuk tetrat akan berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Jadi bedanya dengan pembelahan mitosis, kalau pembelahan mitosis, maka kromosom, jadi di sini tidak berpasangan, hanya ada satu, akan berjajar di bidang pembelahan. Sedangkan pada metafase 1, kromosom homologlah yang akan berjajar. Jadi di sini berpasangan di bidang ekuator. Kemudian selanjutnya adalah tahap anafase 1. Di sini kromosom akan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Sementara saat anafase mitosis, kromatid akan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah tahap telofase 1. Di sini kromosom akan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Jadi sama dengan tahap telofase pada mitosis. Kromosomnya akan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Membran inti dan nukleolus akan terbentuk kembali. Kemudian yang terakhir akan terjadi sitokinesis sehingga pada akhir telofase 1, meiosis akan dihasilkan 2 sel anakan yang memiliki kromosom setengah dari kromosom induk. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis 2. Tahap meiosis 2 ini sama dengan mitosis, hanya saja sel yang mengalami pembelahan itu bersifat haploid, sedangkan pada tahap mitosis, sel yang melakukan pembelahan bersifat diploid. Jadi, bedanya pembelahan mitosis dan meiosis itu terletak di meiosis yang pertama. Sedangkan pada tahap meiosis 2, tahap-tahapnya sama dengan mitosis, hanya saja sel yang mengalami pembelahannya itu berbeda sifatnya. Nah, tahap pembelahan meiosis yang kedua terangkum di gambar tersebut. Jadi tadi ada tahap interfase sebelum sel melakukan pembelahan, kemudian terjadi tahap pembelahan meiosis pertama yang terdiri dari tahap profase 1 yang terdiri dari tahap leptoten, zigoten, pakiten, diploten, serta diakinesis. Kemudian pada tahap metafase 1, di sini kromosom homolog atau tetrat akan berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Selanjutnya pada tahap anafase 1, kromosom akan tertarik dan saling memisah ke kutub-kutub yang berlawanan dengan bantuan dari benang spindle. Selanjutnya, tahap telofase 1, di mana di sini tadi membran inti dan nukleolus akan terbentuk kembali, kemudian benang-benang spindle akan menghilang, dan kromosom akan berubah menjadi benang-benang kromatin. Kemudian di akhir telofase 1 nanti akan terjadi proses sitokinesis atau pembagian sitoplasma untuk menghasilkan 2 sel anakan. Selanjutnya, 2 sel anakan ini akan masuk ke tahap meiosis yang kedua, yaitu tahapnya sama yang terdiri dari tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, di mana ciri-ciri dari tahapannya itu sama dengan tahap mitosis. Kemudian kita akan mengulas perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama adalah tujuan atau fungsinya. Mitosis tadi berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi. Sementara meiosis di sini berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom dan membentuk gamet. Karena pada saat pembelahan meiosis akan menghasilkan sel anakan yang bersifat haploid. Jadi karena meiosis ini terjadi pada sel gamet, misalkan sel ovum dan sel sperma, maka sel ovum ini akan bersifat haploid atau N. Dan sel sperma akan bersifat haploid juga atau N. Nah, saat terjadi fertilisasi atau pembuahan, di mana sel sperma akan membuahi sel ovum, maka sel sperma yang memiliki kromosom haploid atau N ditambah dengan sel ovum yang memiliki kromosom haploid atau N akan melebur membentuk zigot yang memiliki kromosom 2N atau diploid. Oleh karena itu, pembelahan meiosis ini
bisa berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom dari suatu individu. Yang selanjutnya adalah tempat terjadinya. Mitosis ini terjadi di sel-sel tubuh atau sel somatik, sementara meiosis terjadi pada sel gamet. Kemudian tahapan, mitosis hanya berlangsung dalam satu kali tahap pembelahan, sementara meiosis terjadi dengan 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian jumlah sel anakan. Pada mitosis dihasilkan 2 sel anakan, sementara meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Bagaimana dengan sifat sel anakannya? Pada pembelahan mitosis, sifatnya sama dengan induk, yaitu diploid atau 2N. Sementara pada meiosis, selnya bersifat haploid atau N. Yang terakhir, jumlah kromosom sel anak. Pada mitosis, sama dengan kromosom induk, yaitu tadi 2N atau diploid. Sementara pada meiosis, yaitu setengah dari jumlah kromosom induk atau haploid atau N. Jadi misalkan sebagai contoh pada manusia memiliki 46 kromosom. Pada pembelahan mitosis yang terjadi pada sel somatik, maka akan dihasilkan 2 sel anakan yang memiliki kromosom 46 kromosom, yaitu diploid atau 2N. Sementara pada pembelahan meiosis, misalkan pada proses pembentukan sel ovum atau sel sperma, maka setiap sel ovum dan sel sperma yang terbentuk melalui pembelahan meiosis akan membawa atau mengandung setengah dari kromosom induk, yaitu setengah dari 46 kromosom. Jadi sel sperma dan sel ovum akan membawa 23 kromosom. Selanjutnya kita akan menguji kembali kemampuan sahabat kelas pintar melalui pertanyaan berikut. Perhatikan gambar di samping. Metafase 1 ditunjukkan oleh gambar, pilihannya adalah A, gambar 2, atau B, gambar 3, C, gambar 7, atau D, gambar 8. Jawabannya adalah A, gambar 2. Nah, di sini metafase 1 tadi ditandai dengan kromosom homolog atau tetrat yang berjajar di bidang ekuator. Oleh karena itu, metafase 1 ditunjukkan oleh nomor 2. Keterangan gambarnya yang pertama adalah nomor 1, profase 1, 2, metafase 1, 3, dan 4 adalah anafase 1, jadi ketiga adalah anafase 1 awal, dan yang keempat adalah anafase 1 akhir, kemudian 5 adalah telofase 1, 6 adalah profase 2, 7 adalah metafase 2, 8 dan 9 adalah anafase 2, di mana 8 adalah anafase 2 awal, sementara 9 adalah anafase 2 akhir. Dan yang terakhir 10 merupakan tahap telofase 2. Nah, sahabat kelas pintar, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang regulasi siklus sel. Jadi, pada siklus sel terdapat suatu pengaturan atau regulasi yang bertujuan untuk mencegah terbentuknya sel-sel yang abnormal, misalnya kanker. Nah, bagaimana regulasinya? Mari kita saksikan video animasi berikut. Semua tahapan siklus sel dikontrol oleh checkpoint. Protein-protein mengatur fungsi siklus sel pada 3 checkpoint. Checkpoint ini membantu kesiapan sel untuk berlanjut ke tahap berikutnya. Checkpoint pertama adalah checkpoint G1 atau titik restriksi. Checkpoint ini memastikan sel cukup besar untuk memasuki fase S. Jika ukuran sel tepat dan DNA belum rusak, maka sel dapat memasuki fase S. Checkpoint kedua adalah checkpoint G2. Checkpoint ini memastikan bahwa DNA sepenuhnya direplikasi.
Kesalahan replikasi telah diperbaiki dan sel sekarang cukup besar untuk membelah. Jika peristiwa ini terjadi, siklus sel akan ditahan di checkpoint ini. Checkpoint ketiga adalah checkpoint metafase atau checkpoint fase M. Checkpoint ini memastikan bahwa kromosom berjajar pada benang spindle siap untuk pembelahan sel. Di sini, jika serat gelendong tidak terbentuk dengan benar atau jika keterkaitannya dengan kinetokor tidak memadai, maka mitosis akan ditahan. Inilah cara sel memastikan bahwa hanya sel sehat normal yang diproduksi. Kegagalan salah satu checkpoint ini menghasilkan peningkatan kerusakan genetik seperti pada sel kanker. Checkpoint yang salah membuat sel tidak dapat memeriksa berbagai peristiwa yang terjadi di dalam sel. Ya, sahabat kelas pintar, kita tadi sudah menyaksikan video animasi yang membahas tentang regulasi siklus sel. Jadi, dalam siklus sel itu akan ada titik-titik pemeriksaan atau disebut juga checkpoint, yaitu ada 3 checkpoint. Yang pertama adalah checkpoint G1, checkpoint G2, dan terdapat juga checkpoint pada fase mitotik. Nah, checkpoint ini atau titik pemeriksaan ini berfungsi untuk memastikan apakah sel sudah siap untuk masuk ke tahapan berikutnya. Jadi misalkan di sini pada checkpoint G1, di sini akan diperiksa apakah sel tersebut sudah siap untuk masuk ke fase S. Begitu juga dengan checkpoint yang lain, untuk memastikan bahwa sel telah siap untuk memasuki tahap selanjutnya. Nah, apabila terdapat kesalahan pada proses checkpoint ini, maka hal ini bisa menyebabkan terjadinya kelainan pada sel yang terbentuk. Misalnya adalah dengan terbentuknya sel kanker. Nah, selanjutnya untuk menambah wawasan sahabat kelas pintar, mari kita saksikan video animasi berikut yang membahas tentang kanker. Setiap individu terdiri dari jutaan sel. Karena sel adalah komponen dasar dari semua jaringan dan organ dalam tubuh kita. Biasanya, sel tumbuh dan membelah melalui mitosis secara terkontrol untuk menghasilkan lebih banyak sel yang akhirnya menggantikan sel tua atau rusak. Proses penggantian sel-sel lama dan rusak oleh sel-sel baru bertujuan untuk menjaga bentuk organ tubuh dan menjaga tubuh kita tetap sehat. Jadi, setiap sel tubuh kita diprogram untuk beregenerasi dan mati. Meskipun kadang-kadang proses ini tidak berjalan dengan normal karena jauh di dalam inti sel, DNA telah rusak. Kerusakan materi genetik mengarah pada mutasi yang berdampak terhadap sel sehat dan sel menjadi termutasi. Sel yang bermutasi tidak berfungsi seperti seharusnya karena menunjukkan pertumbuhan abnormal dan pembelahan yang tidak terkontrol. Sel-sel ini terus membelah dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan massa sel yang disebut neoplasma. Neoplasma terus berkembang sehingga ukuran dan jumlahnya meningkat. Massa neoplasma disebut tumor. Neoplasma ini akan berkembang menjadi sel kanker, sehingga muncul penyakit yang disebut kanker. Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal sel dan pembelahan sel-sel kanker yang tidak terkendali, yang mampu menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh lainnya. Sel kanker dapat membelah dan tumbuh di tempat infeksi yang baru. Untuk pembelahan sel yang agresif, pembuluh darah baru berkembang di sekitar sel kanker untuk memasok nutrisi dan oksigen. Proses ini disebut angiogenesis. Setelah itu,
Sel-sel kanker ini menyebar dan bergerak ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah atau getah bening dan terus menginfeksi jaringan yang normal. Proses ini disebut invasi. Angiogenesis dan invasi memfasilitasi sel kanker untuk berpoliderasi dan menyebar ke seluruh tubuh. Untuk memungkinkan invasi, masing-masing sel kanker memiliki sifat perlekatan yang kurang dan motilitas yang tinggi. Sel kanker kehilangan kemampuan untuk menyintesis protein terspesialisasi dan mengalami perubahan pada membran plasma dan organelnya untuk memblokir adesi sel dengan permukaan sel-sel di sekitarnya. Adesi seluler yang terganggu dan penghambatan kontak seluler mempengaruhi susunan normal sel-sel di lokasi kanker. Karena kegagalan regulasi metabolisme dan pembelahan sel yang tidak terkontrol, laju motilitas pada sel kanker lebih tinggi dibandingkan dengan sel normal. Meskipun memiliki motilitas tinggi, pembelahan sel yang agresif pada sel kanker diambil alih. Peningkatan motilitas dan kurangnya perlekatan sel kanker meningkatkan invasi dan pembentukan malignan sekunder. Proses di mana sel kanker berhasil menyebar dari tempat asal ke bagian lain dari tubuh dengan menumbuhkan, menyerang, dan menghancurkan jaringan sehat di dekatnya disebut metastasis. Metastasis mengakibatkan kondisi pasien kanker di tahap yang paling serius, kondisi yang hampir sulit diobati. Kanker tidak menular atau diturunkan, tetapi peluang terkena kanker meningkat jika salah satu dari orang tua atau saudara kandung menderita kanker. Makanan sehat, olahraga sehari-hari, tidur yang cukup, dan tidak stres dapat mengurangi risiko kanker. Ya, sahabat kelas pintar, tadi kita sudah menyaksikan video animasi yang membahas tentang kanker, yaitu terbentuk karena sel-sel yang terus melakukan pembelahan sel secara tidak terkendali. Hal tersebut terjadi karena kesalahan dari proses regulasi atau pengaturan siklus sel. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa zat kimia yang bersifat karsinogen atau bisa menimbulkan kanker. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gametogenesis atau proses pembentukan gamet yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kita akan membahas tentang spermatogenesis terlebih dahulu. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus testis. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Nah, bagaimana tahapannya? Mari kita perhatikan gambar berikut. Yang pertama, di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus, terdapat sel induk sperma yang disebut sebagai spermatogonium. Nah, spermatogonium ini memiliki kromosom diploid atau 2N. Kemudian, spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan spermatosit primer yang juga memiliki kromosom diploid atau 2N. Karena di sini pembelahan mitosis akan menghasilkan sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama sehingga dihasilkan 2 sel spermatosit sekunder yang memiliki kromosom haploid. Karena meiosis menghasilkan sel anakan dengan kromosom setengah dari kromosom sel induk. Selanjutnya, spermatosit sekunder masing-masing akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua untuk menghasilkan sel spermatid yang juga memiliki kromosom yang haploid atau N. Jadi, setelah akhir meiosis 2 akan dihasilkan 4 sel spermatid. Selanjutnya, spermatid ini akan mengalami proses yang disebut sebagai spermiogenesis, yaitu pematangan untuk membentuk spermatozoa yang fungsional. Nah, proses spermiogenesis ini terjadi di
organ epididymis, yaitu tempat pematangan sperma. Nah, setelah proses spermiogenesis ini akan dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Di sini spermanya sudah dilengkapi dengan flagel yang membantu sperma untuk membuahi sel telur. Selanjutnya kita akan membahas tentang oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum. Oogenesis terjadi di organ ovarium. Nah, pada wanita, oogenesis ini dimulai sejak embrio, di mana oogonia atau sel induk telur, atau disebut juga sebagai oogonium, yang memiliki kromosom diploid atau 2N, akan mengalami pembelahan mitosis di ovarium untuk membentuk oosit primer yang juga memiliki kromosom 2N atau diploid, karena pembelahan mitosis menghasilkan sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Nah, kemudian saat embrio berusia 6 bulan, oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1, namun berhenti pada tahap profase 1. Nah, kemudian oosit primer ini akan berhenti melakukan pembelahan hingga nanti seorang wanita mencapai masa pubertasnya. Kemudian, ketika wanita sudah mencapai masa pubertasnya, kelenjar hipofisis anterior akan mulai menghasilkan hormon yang disebut FSH atau Follicle Stimulating Hormone untuk memicu perkembangan dari folikel di dalam ovarium. Kemudian di sini oosit primer yang memiliki kromosom diploid atau 2N akan melanjutkan pembelahan meiosis pertamanya hingga menghasilkan 2 sel yang memiliki ukuran yang berbeda. Yang berukuran lebih kecil disebut sebagai badan polar 1 yang memiliki kromosom haploid atau N, sedangkan sel lain yang berukuran lebih besar adalah oosit sekunder yang juga memiliki kromosom haploid atau N. Selanjutnya, baik oosit sekunder ataupun badan polar 1 akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, di mana oosit sekunder akan menghasilkan ootit dan badan polar yang kedua, sementara badan polar 1 akan mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 2 badan polar. Jadi di akhir oogenesis akan dihasilkan ootit yang akan berkembang menjadi 1 ovum yang fungsional dan dihasilkan juga 3 badan polar kedua. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama dari tempat terjadinya. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus testis, sementara oogenesis terjadi di ovarium. Selanjutnya adalah jumlah produk. Spermatogenesis akan menghasilkan 4 sperma yang fungsional, sementara oogenesis hanya akan menghasilkan 1 ovum yang fungsional, karena 3 lainnya adalah badan polar yang tidak fungsional. Kemudian dari ukuran sel, spermatogenesis akan menghasilkan ukuran yang sama besar, artinya pembelahannya adalah simetris, sementara oogenesis akan menghasilkan sel dengan ukuran yang tidak sama besar, atau artinya terjadi pembelahan yang asimetris. Waktu dari spermatogenesis terjadi mulai seorang pria mengalami pubertas hingga seumur hidupnya. Kemudian oogenesis terjadi mulai dari embrio, kemudian akan dilanjutkan ketika seorang wanita sudah mencapai pubertas hingga masa menopausnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mikrosporogenesis, yaitu merupakan proses pembentukan sel gamet jantan pada tumbuhan. Mikrosporogenesis terjadi di kepala sari atau anter. Jadi di sini terdapat mikrospora yang kemudian akan melakukan pembelahan meiosis 1, menghasilkan 2 sel anak yang tidak terpisah atau tidak mengalami sitokinesis. Nah, kemudian sel anakan tersebut akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua, hingga akhirnya dihasilkan 4 sel anakan yang tidak terpisah karena tidak
terjadi sitokinesis. Nah, kemudian untuk satu sel anak yang dihasilkan dari meiosis 2 ini akan melakukan pembelahan secara mitosis, menghasilkan 2 sel anakan. Sel pertama disebut sebagai sel generatif, sedangkan sel yang kedua adalah sel tabung. Sel generatif memiliki 2 inti, yaitu inti sperma 1 dan inti sperma 2 atau inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sementara yang lain adalah sel tabung yang memiliki inti tabung atau inti vegetatif. Nah, kemudian nanti saat pembuahan ganda pada tumbuhan, sel sperma 1 akan membuahi ovum membentuk zigot, sementara sel sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang nanti akan berkembang menjadi endosperma. Selanjutnya kita akan membahas tentang megasporogenesis. Megasporogenesis merupakan proses pembentukan gamet betina pada tumbuhan. Terjadi di bagian ovarium atau bakal buah. Jadi di sini di dalam bakal buah terdapat bakal biji atau ovulum. Nah, di dalamnya terdapat sel induk megaspora. Sel induk megaspora ini akan melakukan pembelahan meiosis, yaitu meiosis pertama akan menghasilkan 2 sel, kemudian dilanjutkan dengan meiosis yang kedua sehingga akan dihasilkan 4 sel megaspora. Nah, kemudian 3 megaspora akan mati, sementara 1 megaspora ini akan berkembang. Selanjutnya, 1 megaspora akan melakukan pembelahan mitosis sebanyak 3 kali. Mitosis pertama dihasilkan 2 sel yang tidak mengalami sitokinesis. Jadi selnya tetap bersatu, namun memiliki 2 inti. Selanjutnya akan terjadi pembelahan mitosis 2 hingga menghasilkan 4 sel yang tidak terpisah dengan 4 inti sel. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan mitosis yang ketiga, sehingga akhirnya dihasilkan 8 sel namun tidak terjadi sitokinesis dan tidak saling memisah. 8 inti tersebut yaitu inti ovum yang terletak dekat dengan mikropil yang nantinya akan dibuahi oleh sel sperma 1. Kemudian di samping kanan kirinya terdapat sinergit. Lalu di bagian tengah terdapat 2 sel yang bersatu melebur menjadi inti kandung lembaga sekunder yang nantinya akan dibuahi oleh sel sperma 2 untuk membentuk endosperma. Sementara 3 inti di bagian atas adalah inti antipoda. Sampai di sini bisa dipahami ya sahabat kelas pintar tentang proses megasporogenesis. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan video animasi berikut. Keberhasilan reproduksi tanaman berbunga bergantung pada fertilisasi gamet yang ditemukan pada kantung embrio di karpel dan serbuk sari bunga. Sebelum fertilisasi terjadi, ovula harus mempersiapkan diri untuk proses tersebut. Setiap ovula mengandung 1 sel reproduktif diploid yang dikenal sebagai megasporosit atau sel induk megaspora. Megasporosit mengalami meiosis dan menghasilkan 4 megaspora haploid. Pada sebagian besar spesies Angiospermae, 3 megaspora haploid terdegenerasi dan hanya 1 yang bertahan. Megaspora yang masih hidup membesar dan mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut untuk menghasilkan 8 inti haploid. Awalnya, semua inti memiliki sitoplasma yang sama dengan sebelum terjadi pembentukan membran sel. Sekarang, struktur lengkap ini disebut kantong embrio. Selama fase pematangan embrio, terjadi pembentukan dinding sel. 3 inti menjadi antipoda di kalaza yang terletak berlawanan dengan mikropil. Dengan cara yang sama, 3 sel terbentuk di atas mikropil, 2 inti sebagai sinergit dan 1 inti membentuk sel telur. 2 inti yang tersisa bergabung di tengah sebagai inti kandung lembaga sekunder. Hanya sel telur dan inti kandung lembaga sekunder yang berperan dalam pembuahan ganda. Pada Angiospermae,
Generasi gametofit sangat pendek dan sepenuhnya tertutup dalam jaringan sporofit induk. Ya, sahabat kelas pintar, kita tadi sudah menyaksikan video animasi yang merangkum tentang proses megasporogenesis. Selanjutnya, kita akan menguji kemampuan dari sahabat kelas pintar. Perhatikan gambar di samping. Nomor 4 dan 7 menunjukkan pilihannya adalah A. Antipoda dan inti vegetatif, B. Sinergit dan inti generatif, C. Sinergit dan inti vegetatif, atau D. Antipoda dan inti generatif. Jawabannya adalah C. Sinergit dan inti vegetatif. Jadi, bagian pertama adalah inti antipoda. Yang kedua adalah inti kandung lembaga sekunder. Ketiga adalah ovum. Keempat adalah sinergit. Kelima adalah inti generatif, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kemudian 6 adalah tabung polen. Dan yang ketujuh adalah inti vegetatif. Nah, telah sampai kita pada bagian rangkuman tentang materi siklus sel dan pembelahan sel. Serangkaian proses pertumbuhan dan duplikasi genom sel yang kemudian membagi sel menjadi sel-sel anakan disebut sebagai siklus sel. Siklus sel terdiri atas fase interfase atau I dan fase mitotik, yaitu fase pembelahan sel itu sendiri. Pada tahap interfase, sel akan tumbuh dan mereplikasi DNA-nya. Interfase dibagi menjadi 3 tahap, yaitu G1 atau gap 1, S, serta fase gap 2. Pada fase mitotik, sel akan membagi DNA-nya melalui proses yang disebut karyokinesis dan membagi sitoplasmanya melalui proses sitokinesis untuk menghasilkan sel anakan. Pada tahap G1, ukuran sel akan meningkat. Begitu juga dengan volume sitoplasmanya. Pada tahap G1 terjadi sintesis protein dan pembentukan organel. Kemudian pada tahap S terjadi replikasi DNA. Pada tahap G2 terjadi pertumbuhan sel yang terus berlanjut. Kemudian terjadi juga sintesis protein dan pembentukan organel. Di akhir tahap G2, sel akan mereorganisasi dirinya dan siap untuk melakukan pembelahan pada fase M atau mitotik. Selain itu, sel juga bisa keluar dari siklus sel dan masuk ke tahap G0, di mana di sini sel-selnya akan berhenti membelah, namun akan melakukan diferensiasi sel, yaitu proses spesialisasi struktur dan fungsi sel untuk menghasilkan sel-sel dengan fungsi yang spesifik. Pembelahan mitosis terdiri dari tahap interfase, kemudian tahap profase awal dan profase akhir, di mana di sini kromatin akan menebal membentuk kromosom, kemudian membran inti dan nukleolus akan melebur dan terbentuk sentriol, juga dengan benang-benang spindle. Kemudian pada tahap metafase, kromosom akan berjajar di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Pada tahap anafase, di sini kromatid akan bergerak dan memisah ke kutub-kutub yang berlawanan dengan bantuan dari benang spindle atau benang gelendong. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap telofase, di mana di sini membran inti akan terbentuk kembali, begitu juga dengan nukleolus, kemudian kromosom akan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, dan telofase akan diakhiri dengan proses pembagian sitoplasma atau sitokinesis hingga akhirnya dihasilkan 2 sel anakan yang memiliki kromosom sama dengan kromosom sel induknya. Kemudian tahap pembelahan meiosis terdiri dari interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian dilanjutkan dengan meiosis kedua yang yang ciri-ciri tahapnya sama dengan pembelahan mitosis, mulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, proses spermatogenesis dapat kalian amati di gambar berikut. Proses oogenesis dapat kalian amati melalui gambar berikut.
Selanjutnya perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis terangkum di tabel berikut. Proses mikrosporogenesis dan megasporogenesis terangkum dalam gambar berikut. Ya, sahabat kelas pintar, sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi ini, sahabat kelas pintar dapat membuka dashboard kelas pintar, lalu pilih mata pelajaran biologi kelas 12, bab 4 tentang siklus sel dan pembelahan sel. Atau jika terdapat pertanyaan, sahabat kelas pintar dapat bertanya menggunakan fitur tanya pada jam yang sudah ditentukan. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.